taala, orang yang istiqomah dalam keimanan akan mendapatkan surga. Nah, ini yang paling penting ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, sesungguhnya Rabbku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Ya, jadi apa? Kata Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah dengan keimanannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat itu akan turun kepadanya, kemudian mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jangan sedih, jangan galau. Ya, kalau engkau mati, insya Allah Allah akan menjadikan surga bagimu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengatakan orang yang istiqomah dengan keimanannya itu ketika hidup di dunia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang sakaratul maut kepadanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang mengguncang jiwa seseorang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah ketika seorang apa? Ya, hendak menghadapi sakaratul maut. Dan kalau kita melihat nas-nas yang ada, di antara sesuatu yang menakutkan adalah ketika seorang hendak menghadapi sakaratul maut. Ketika kematian sudah dekat, maka disebutkan di dalam riwayat itu, ya, malaikat akan datang, malaikat pencabut nyawa datang berada di atas kepalanya, kemudian ada malaikat yang akan menyambut ruhnya, dan ini malaikatnya banyak sejauh mata memandang. Dan ketika itu seorang hamba akan takut dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Namun ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tenangkan hatinya, yaitu orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia dia beriman dengan la ilaha illallah. Maka inilah arti dari yutsabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunianya, yaitu ketika hendak sakaratul maut, ketika melihat malaikat datang, tenang Pak dia. Kenapa? Wis tatak. Oh, ini sudah yang dulu dia ngaji ini seperti ini, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hendak menghadapi sakaratul maut, disebutkan dalam riwayat itu, dia akan diperlihatkan seluruh amalan-amalannya semenjak ia balik sampai dia hendak sakaratul maut itu, Pak. Jadi wong nek arek mati itu, Pak, kenapa kok kemudian matanya ke atas itu diperlihatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, rekaman jejak, ya, seluruh amalannya semenjak dia balik sampai mau mati itu dilihatkan. Baik amal yang baik maupun amal yang buruk dilihatkan semua, Pak. Seret kan gitu. Ya, itu diperlihatkan semuanya. Maka disebutkan dalam hadis itu, tidaklah orang yang tidak beriman kepada Allah, baik Yahudi, Nasrani ataupun apapun agamanya, ketika dia hendak sakaratul maut, pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti beriman kepada Allah. Sampai Firaun, ya, pernah dengar ceritanya Firaun itu kan itu. Firaun itu mengaku dirinya Tuhan. Ya. Mengaku dirinya Tuhan. Ketika tenggelam di Laut Merah, maka Fir'aun mengatakan apa? Ya amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Kan gitu ya? Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ya. Namun kemudian apa? Ya, nyawa sudah berada di tenggorokan. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubata abdin, akan menerima tobat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawa belum di tenggorokan mereka. Artinya apa? Orang yang mau meninggal dunia
ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan, diperlihatkan seluruh amalannya dari semenjak dia balik sampai mau mati itu, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu beriman, Pak. Cuman apa? Ya, orang yang ya tobatnya ketika nyawa di sini sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, orang yang beriman ketika dia sehat, dia mengingat Allah, dia sholat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelang ajalnya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu dahsyat, Pak. Maka sehingga kita banyak melihatnya, ada orang ketika meninggal, setelah meninggal senyum, Pak. Loh, kenapa? Karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hendak meninggal dia sudah yakin, kan gitu ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Ya, dimudahkan kelak ya. Kalau kemudian kita hendak ya menghadapi sakaratul maut ini. Nah, ini orang yang beriman dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Nah, setelah dibawa ke alam barzah, ya kita lanjutkan sebentar, ketika dibawa ke alam barzah maka akan ditanya oleh malaikat ya. Ya, maka dalam riwayat fayajlisani, malaikat akan mendudukkannya. Kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Nah, orang-orang yang dulu beriman di dunia, dia mudah menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Di alam barzah, Pak, di alam kubur itu lama menunggu sampai datangnya kiamat. Datang kiamat, dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Kita akan berada di atas sirat. Ya, perjalanan sirat itu 1000 tahun, Bapak Ibu. 1 tahun ke atas, 1 tahun landai, 1 tahun kemudian ke bawah. Perjalanan sirat itu. Maka orang-orang yang beriman itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia, dan di kehidupan akhirat akan Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Maka orang yang beriman itu teguh hidupnya, Pak. Kenapa? Kehidupan dunia sebentar, setelah mati ada kehidupan yang begitu panjang, dan semuanya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.